Inilah momen luar biasa Megawati Hangestri bermain Yakalan Mama Challenge bersama para pemain Manisa BBSK. Suasana langsung pecah penuh canda tawa setelah sesi latihan fisik. Ya, beginilah cara mereka membangun chemistry yang semakin solid, tepat di saat hitungan mundur menuju bergulirnya Kadinlar 1 Ligi pada bulan Oktober mendatang. Dan spotlight tak bisa dilepaskan dari kehadiran bintang voli asal Jerman, Tanja Grozer. Bayangkan saja, duet Megawati dan Tanja bisa jadi senjata mematikan musim ini. Seperti deja vu, mengingat sukses duet Giovanna Milana dan Vanja Bukilic di liga sebelumnya. Setelah penantian panjang yang bikin fans harap-harap cemas, akhirnya Mega resmi tiba di Turki. Sang opposite spiker asal Indonesia langsung diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Manisa BBSK. Kedatangannya membuat publik voli heboh, karena klub ini punya ambisi besar menembus kasta tertinggi voli putri Turki, Sultanlar Ligi. Dan Mega, ia diproyeksikan jadi tumpuan serangan utama tim. Kabar gembira, pencinta voli tanah air, Mega resmi bergabung dengan Manisa BBSK dan langsung tancap gas menjalani latihan intensif bersama rekan-rekan barunya. Hari ini, ia tampil fokus penuh determinasi di sesi latihan fisik, bagian penting dari persiapan menuju laga persahabatan tanggal 4 hingga 6 September 2025. Tak hanya latihan biasa, sore itu terasa spesial. Mega menyatu dengan tim, senyum merekah, dan chemistry mulai terbangun sejak awal. Dari tribun dunia maya, netizen Indonesia dan Turki bersatu. Mereka bahagia melihat Mega sudah jadi bagian dari keluarga baru. Sinyal positif ini jadi modal penting jelang debutnya di Kadinlar 1 Ligi, kasta kedua Liga Voli Putri Turki. Langkah Mega menuju Eropa benar-benar jadi sorotan internasional. Siapa yang lupa aksinya di Korea bersama Daejeon Red Sparks? Spike keras, mental baja, determinasi tinggi. Itulah yang membuat namanya meledak. Kini di Turki, Mega datang bukan sekadar untuk bermain. Ia datang untuk membuat sejarah baru. Manisa BBSK sendiri bukan tim sembarangan. Berdiri sejak 1994, klub ini berkembang pesat terutama setelah Manisa ditetapkan sebagai kota metropolitan pada 2014. Prestasi mereka terus menanjak. Musim 2022-2023 juara Liga Regional, promosi ke Kadinlar 2 Ligi, lalu musim berikutnya melaju perkasa hingga ke Kadinlar 1 Ligi. Perjalanan luar biasa ini kini dilanjutkan dengan hadirnya Megawati sebagai motor serangan. Dan bukan hanya teknis, Manisa BBSK juga membangun kekuatan lewat kebersamaan. Siapa yang tidak ikut tersenyum melihat momen barbeque tim yang viral? Mega ikut serta dan chemistry di luar lapangan pun makin lekat. Klub ini benar-benar serius membangun fondasi untuk meraih mimpi besar. Dengan kerja keras, dukungan publik Turki dan semangat fans Indonesia, Manisa BBSK yakin mampu melahirkan kejutan di musim mendatang. Semua mata kini tertuju pada satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi. Akankah musim 2025-2026 jadi tonggak sejarah? Akankah Mega membawa Manisa BBSK terbang ke Sultanlar Ligi? Pertanyaan itu akan segera terjawab. Gorkam Kazan tengah menempa armada Manisa BBSK dengan disiplin keras. Semua diarahkan pada satu misi besar, menaklukkan Kadinlar Birinci Ligi. Sang arsitek permainan tak henti mencari formula terbaik, sementara setter masih berupaya menyajikan umpan manis untuk Megawati Hangestri. Semakin dekat hari pembukaan Liga Kasta kedua Voli Putri Turki, sorotan publik pun mengarah pada satu nama, Manisa BBSK. Alasannya jelas, kehadiran bom berasal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Kedatangannya dipercaya mampu mengubah peta kekuatan musim ini. Namun, jalan menuju sukses tak semudah membalik telapak tangan. Semua akan ditentukan oleh kepiawaian Gorkam Kazan, pelatih kepala yang memimpin langsung setiap sesi latihan tanpa kompromi. Sejak awal Agustus, latihan intensif jadi menu harian skuad. Kazan memimpin dengan penuh energi, tak segan menghentikan latihan hanya karena satu kesalahan kecil. Kami tak punya waktu bersantai, musim sudah menanti di depan mata. Target kami jelas, tampil solid sejak laga pertama. Serunya tegas. Ekspektasi publik melonjak sejak Megawati mendarat di Turki. Maka Kazan terus menekankan pada kekompakan tim, transisi cepat dari bertahan ke menyerang,
hingga pola variasi serangan untuk memaksimalkan kehadiran Megawati. Meski dikenal sebagai pemukul bola sekuat roket, efektivitas Megawati sepenuhnya bergantung pada kualitas umpan dari setter. Inilah tantangan terbesar Manisa. Setter Elif dan Betul Karskiran masih mencari ritme terbaik. Terkadang bola terlalu rendah, terkadang jauh dari net, memaksa Megawati menyesuaikan diri dan mengurangi daya ledaknya. Elif mengaku masih belajar. Saya berusaha memahami timing khas Megawati. Dia berbeda dengan spiker lain di Turki. Butuh waktu untuk menemukan ritme yang pas, ungkapnya. Namun Kazan tetap tenang. Ini proses wajar. Setter dan opposite butuh waktu membangun koneksi. Yang penting ada progres tiap hari, tegasnya. Megawati sendiri menyikapinya dengan senyum. Saya menikmati latihan. Tim ini penuh semangat. Banyak yang berharap saya memberi dampak. Itu jadi motivasi, bukan beban, ujarnya. Ia pun optimis menemukan klik dengan setter. Kuncinya komunikasi. Setiap pemain punya gaya berbeda. Tapi dengan latihan rutin, semuanya akan selaras. Meski begitu, Kazan menekankan pentingnya variasi. Megawati memang andalan kami, tapi jika semua bola hanya diarahkan padanya, lawan akan cepat membaca. Kami ingin serangan bisa lahir dari semua sisi lapangan. Kehadiran Megawati langsung mengangkat pamor Manisa. Follower media sosial klub melonjak. Tiket pertandingan diprediksi cepat habis. Namun, popularitas membawa konsekuensi, ekspektasi tinggi. Fans menunggu ledakan Megawati sejak laga perdana. Kami sangat menghargai dukungan besar ini, tapi mohon bersabar. Proses butuh waktu. Satu hal yang pasti, kami akan bertarung habis-habisan di setiap laga, ujar Kazan penuh keyakinan. Analis voli Turki Serkan Demir ikut memberi pandangan. Segalanya bergantung pada chemistry setter dengan Megawati. Dia oposit kelas dunia, tapi tanpa umpan pas, kekuatannya berkurang. Jika klik, Megawati akan jadi momok mengerikan Dika dan Larbirin Jiligi. Masih ada 3 pekan tersisa sebelum liga dimulai. Kazan menyiapkan agenda padat, uji coba kontra tim lokal, simulasi taktik, penguatan mental, hingga latihan fisik super ketat. Semua demi satu tujuan, siap menghadapi jadwal berat. Menutup sesi latihan, Megawati mengobarkan optimisme. Saya ingin memberi kontribusi nyata. Bersama Manisa, saya ingin melangkah jauh. Kami solid, semoga hasilnya membanggakan. Dan Kazan pun menutup dengan tekad bulat. Jalan ini memang tidak mudah, tapi dengan kerja keras, kami siap membuat kejutan di musim ini. Sebuah kabar panas meletup tiba-tiba dan mengguncang jagat voli Indonesia maupun Turki. Nama Megawati Hangestri, si Megatron, langsung jadi buah bibir. Fans di kedua negara tak henti-hentinya mengekspresikan keresahan di media sosial. Pasalnya tersiar isu mengejutkan. Megawati disebut-sebut akan segera kembali ke Indonesia, padahal ia baru saja memulai babak baru bersama klub Turki, Manisa BBSK. Yang membuat heboh, Megawati bahkan belum sempat melakukan debut resminya di Kadenlar Ligi 1. Lalu, bagaimana rumor ini bisa mengemuka? Ternyata semuanya berawal dari siaran langsung TikTok sang suami yang ramai ditonton penggemar. Dari sana, muncul pernyataan mengejutkan. Megawati hanya akan tampil sekali di laga pramusim Manisa, lalu segera pulang ke tanah air untuk tampil di Livoli. Setelah itu, barulah ia kembali ke Turki untuk menjalani musim bersama Manisa. Tak berhenti di situ, ada pula kabar kalau Megatron juga diproyeksikan membela timnas Indonesia di SEA Games mendatang. Tak pelak, para fans pun langsung panik. Kekhawatiran utama adalah soal jadwal yang gila-gilaan. Bolak-balik Turki Indonesia dalam waktu singkat bisa membuat kondisi fisik Megawati terkuras habis. Apalagi musim perdananya bersama Manisa jelas menuntut performa terbaik. Bahkan ada yang khawatir, jangan-jangan Megawati malah absen di laga perdana musim 2025-2026. Sebuah kehilangan besar, mengingat ia adalah salah satu pemain asing paling ditunggu publik Turki musim ini. Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana sikap Federasi Voli Turki? Sebagai federasi yang dikenal sangat ketat, mereka bisa saja menganggap pola pulang pergi seperti ini berpotensi mengganggu integritas liga. Turki sedang berupaya membangun Kadenlar Ligi 1 sebagai liga prestisius yang dihormati Eropa. Jika pemain asing seenaknya bolak-balik demi turnamen lokal, citra liga bisa tercoreng.